Deritamu adalah jahanammu, jeritan batinmu adalah neraka jahanammu yang tidak ada yang bisa mendengar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astawfi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi 'inda jahli fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mukalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Anbiya 94 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yi wa inna lahu katibun. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum ilaiha yarji'un. Sadaqallahul adzim. حتى إذا فتح يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاهصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ما كان هؤلاء آلهة وما
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal, maka barang siapa beramal, mengerjakan minas solihati, dari amalan, dari pekerjaan kebaikan, wa huwa mu'minun, dan ia mengerjakan berdasarkan keimanan kepada Allah, fala kufrana, maka tidak mengingkari bisa'yihi, atas usahanya, wa inna, dan sesungguhnya Allah, lahu, baginya, bagi amal-amalnya yang ia lakukan, yang ia kerjakan, katibun, dicatat semua oleh Allah. Allah mencatatnya semua. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan, usaha-usaha yang kita lakukan, kecil maupun besar, semuanya akan dicatat oleh Allah. Kemudian nantinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini diterangkan tentang amalan-amalan kebaikan. Amalan kebaikan yang dikerjakan berdasarkan keimanan kepada Allah, fala kufrana lisa'yi, maka Allah tidak akan mengingkarinya apa yang mereka kerjakan. La saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak yang kecil, tidak pula yang besar, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak yang baik, tidak yang buruk, semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya akan dibalas, kecil besar, semuanya dibalas oleh Allah. Baik buruk, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditegaskan oleh Allah, wa haramun, dan haram, ala qaryatin, atas suatu negeri, atas suatu desa, kampung, ahlaknaha, Allah telah membinasakannya, annahum, sesungguhnya mereka, la yarji'un, tidak akan kembali mereka ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada ketetapan bahwa mereka tidak akan kembali kepada Allah, maka Allah akan membinasakan suatu wilayah, suatu negeri atas perbuatan membangkang mereka. Jadi ketetapannya Allah ini tidak bisa dipungkiri, kepastian, sudah pasti. Suatu wilayah, suatu kota, suatu negeri yang telah ditetapkan oleh Allah, telah ditakdir oleh Allah untuk dibinasakan, tandanya, penduduknya, penghuni dari negeri itu tidak ada niatan untuk kembali kepada jalannya Allah. Makanya dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah.
Kalau di dalam hatinya masih terbesit keimanan walaupun kecil, Allah masih menundanya. Allah akan menunda musibah yang akan diturunkan, yang akan melenyapkan, yang akan menghancurkan suatu negeri atau suatu wilayah. Itu telah ditegaskan oleh Allah. Jadi kita tidak boleh ragu terhadap apa yang diputuskan oleh Allah. Kok bisa ya azab diturunkan, padahal sepengetahuan saya desa itu terkenal dengan desa yang orangnya soleh-soleha. Kalau Allah sudah mengatakan kun, pasti yang terjadi fayakun. Makanya dilihat oleh Allah, masih ada tidak keimanan di dalam hatinya. Kalau masih ada, masih ditunggu oleh Allah taubatnya mereka. Namun kalau sudah tidak ada sedikit pun, baru Allah akan melenyapkan, akan membinasakan suatu negeri itu. Negeri yang besar maupun negeri yang kecil. Negeri yang kecil itu adalah satu keluarga. Negeri yang kecil itu adalah dalam satu atap, dalam satu rumah yang disebut keluarga. Kalau keluarga itu sudah tidak ada keimanan kepada Allah, maka Allah akan membinasakan keluarga itu. Hatta hingga sampai idza futihat, ketika dibuka Ya'juj wa Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj dibuka, yang telah Ya'juj dan Ma'juj ini dikerangkeng, dimasukkan ke penjara antara dua bukit, kemudian dicor, kemudian dilas, dikasih timah, diberi timah, dibuka, penjaranya dibuka. Siapa yang memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj? Siapa yang memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj? Siapa? Orang yang mempunyai dua tanduk kekuasaan. Siapa? Zulkarnain. Orang yang mempunyai dua kekuasaan, bisa menguasai dua sisi, kanan maupun kiri. Itulah Zulkarnain. Setiap sisi manusia ada yang baik juga ada yang buruk. Cara pandang manusia ada yang baik dan ada yang buruk. Namun Zulkarnain bisa kedua-duanya menguasainya. Makanya kalian harus bisa menjadi Zulkarnain zaman now, sehingga dua-duanya dalam kekuasaan kita. Jangan sampai Ya'juj dan Ma'juj ini keluar dari penjara yang sudah dikerangkeng, dicor, dilas oleh orang yang bernama Zulkarnain. Setiap diri kita adalah Zulkarnain. Jangan sampai Ya'juj dan Ma'juj ini terlepas dari kerangkeng, dari penjara yang telah kita buat. Wahum, dan ingat, mereka min kulli hadabin, dari setiap hadabin, tempat yang tinggi, yang silun, terjun bebas menuruninya mereka.
Makanya jangan sampai lepas Ya'juj dan Ma'juj. Kalau itu sampai terlepas, maka dari tempat yang tinggi kita akan terjun bebas ke bawah. Dari kesadaran yang tinggi akan turun menjadi kesadaran terendah. Kesadaran terendah kita melebihi binatang. Jangan sampai itu terjadi. Waqtarabal wa'dul haqq, dan telah dekat al-wa'du, janjinya Allah, al-haq, pasti benar. Apa itu? Kiamat. Fa idza hiya sahisatun, maka ketika janji Allah itu sudah datang, fa idza hiya, maka seketika hiya sahisatun, akan terbelalak, akan mendelik absarul ladzina kafaru, pandangan orang-orang yang kafir mereka. Matanya orang-orang yang kafir tatkala hari kiamat telah datang, maka mata mereka akan terbelalak, akan kaget, akan takut mereka. Janji Allah pasti benar, janji Allah pasti akan datang. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir? Mendelik matanya, terbelalak matanya, saking kagetnya. Apa yang mereka ucapkan? Ya wailana, duh celaka kami. Qad kunna, sungguh-sungguh kunna ada kami, fi ghaflatin, dalam kelalaian, dalam keendengan. Jadi orang yang kaget, terbelalak matanya adalah orang-orang yang kafir, yang mana mereka awalnya mengentengkan dari sesuatu hal. Makanya kita nggak boleh enteng, makanya kita nggak boleh lalai, apalagi dilalaikan oleh gemerlapnya dunia. Lalai kita dari beribadah kepada Allah karena silaunya gemerlapnya dunia. Min hadza, dari ini janji Allah yang pasti benar, pasti datang. Bal kunna zalimin, bahkan kunna ada kami zalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Makanya nggak boleh enteng. Zalim kita, zalim terhadap diri kita sendiri dan juga zalim kepada orang lain, zalim terhadap keluarga kita. Jadi tatkala kita berusaha mengejar impian kita, mengejar cita-cita kita, jangan sampai mengentengkan terhadap ibadah-ibadah kita. Ingat, innakum, sesungguhnya kalian, wa ma ta'buduna, dan apa yang kalian abdi, apa yang kalian sembah, min dunillah, dari selain Allah, berarti kita telah menyembah hawa nafsu diri kita sendiri. Apa yang terjadi? Hasobu, akan menjadi kita dan sesembahan-sesembahan kita yang selain Allah bahan bakar jahannam, dari neraka jahannam. Na'udzubillah. Makanya kita nggak boleh enteng. Tatkala mengejar cita-cita, kita enteng dengan ibadah kepada Allah. Kita lebih mengutamakan, lebih mengikuti ajakan dari hawa nafsu kita. Eman, walaupun sudah ada azan berkumandang, eman, jangan cepat-cepat datang kepada masjid,
Jangan cepat-cepat menanggapi seruannya Allah untuk datang ke masjid. Tuntaskan dulu pekerjaannya, eman. Jangan sampai pelanggan yang datang, konsumen yang datang kecewa karena kita lebih mendahulukan seruannya Allah untuk sholat berjamaah. Hati-hati. Kalau kita enteng, bahkan kita lebih memilih sesembahan dari selain Allah, memilih ajakan dari hawa nafsu kita dan hawa nafsu kita akan menjadi hasabu jahannam, akan menjadi bahan bakarnya api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzu billah, antum laha, kalian laha, terhadap neraka jahannam waridun, akan datang dan akan memasuki kalian terhadap neraka jahannam. Laukana, seandainya kana ada haulai, mereka itu yang kalian turuti itu, hawa nafsu kalian itu, alihatan, betul-betul Tuhan, mawaraduha, pastinya tidak akan mereka itu datang memasuki neraka jahannam. Masa ada Tuhan masuk neraka jahannam? Makanya jangan sampai kita mengikuti ajakan hawa nafsu kita, karena hawa nafsu kita itu akan menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka jahannam. Neraka jahannam ini lambang penderitaan, lambang kesedihan, lambang kehancuran. Hati-hati. Wa kullun, dan semuanya antara kalian dan sesembahan kalian yang kalian pertuhankan, hawa nafsu kalian, fiha, di dalam neraka jahannam, khalidun, akan kekal abadi. Na'udzubillah, diperingatkan oleh Allah. Lahum, mereka itu, bagi mereka itu, haknya mereka itu, fiha, di dalam neraka jahannam apa? Zafirun, jeritan, rintihan. Wahum fiha, dan mereka fiha, di dalam neraka jahannam itu, jeritan mereka itu, rintihan mereka itu, la yasma'un, tidak ada yang mendengarkan. Jeritan mereka tidak ada yang mendengarkan. Penderitaan mereka, kesedihan mereka, rintihan mereka, tidak ada yang mendengarkan. Karena rintihan, penderitaan itu ada di dalam hatimu, ada di dalam jiwamu, tidak ada jeritan yang keluar kemudian ditangkap oleh pendengaran orang lain, tidak ada. Jadi tatkala kalian susah, tatkala kalian sedih, tidak ada yang bisa mendengarkan jeritan hatimu. Yang bisa mendengarkan hanya Allah. Makanya kita jangan terlena oleh gemerlapnya dunia, oleh ajakan, bisikan dari hawa nafsu kita yang menganggap dunia ini adalah segala-galanya. Dipastikan oleh Allah, seorang hamba yang mengikuti hawa nafsunya dipastikan akan menjadi bahan bakar dari neraka jahanamnya Allah. Neraka jahanam, lambang penderitaan, lambang kesedihan, jeritan batin, teriakan-teriakan, kesakitan, tidak ada yang bisa mendengar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah kita tatkala kita mengalami kesedihan, kesengsaraan, penderitaan, kemudian kita curhatnya kepada sesama hamba, kita curhatnya malah kepada hawa nafsu kita.
Ingat, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu akan menjerumuskan kita ke lembah kejelekan, menjerumuskan kita untuk berbuat kerusakan yang ujung-ujungnya adalah penderitaan. Deritamu adalah jahanammu, jeritan batinmu adalah neraka jahanammu yang tidak ada yang bisa mendengar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung kita belum ditakdir oleh Allah untuk dibinasakan, untuk dilenyapkan kebahagiaannya, cepat-cepatlah kita kembali kepada Allah. Cepat-cepatlah kita bertaubat kepada Allah. Semuanya itu Allah yang menentukan. Urusan dunia Allah yang menentukan, Allah yang mengatur. Jangan sampai kita silau dengan gemerlapnya dunia sehingga kita enteng terhadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sampai enteng, berarti kita termasuk orang-orang yang zalim. Kalau kita termasuk orang-orang yang zalim, berarti kita telah mempertuhankan dari selain Allah. Kita tidak taat kepada Allah, bahkan kita taat kepada ajakan dari hawa nafsu kita. Ingat, kita dan sesembahan-sesembahan kita, hawa nafsu kita akan menjadi bahan bakarnya api nerakanya Allah, dan dipastikan kita akan masuk ke dalamnya beserta yang kita pertuhankan. Kita dijamin masuk ke dalamnya dan kita kekal abadi di dalamnya. Kalau menderita itu waktunya seolah-olah lama. Kalau kita senang itu, kalau kita bahagia itu, seolah-olah waktunya sedikit, sebentar. Seolah-olah penderitaan itu jauh lebih banyak ketimbang kebahagiaannya. Kalau kita lagi senang, kalau kita lagi bahagia, waktu seolah-olah berputar dengan cepat. Namun apabila sebaliknya, kalau kita dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, dalam keadaan banyak masalah, seolah-olah waktu itu berjalan lambat dan lama. Makanya kita sekali lagi jangan sampai kita enteng dari beribadah kepada Allah. Kalau kita sampai enteng, berarti kita telah menjadikan diri kita sesembahan-sesembahan dari selain Allah, mempertuhankan Tuhan selain dari Allah, meyakini, mempercayai ada kekuatan dari selain kekuatannya Allah. Dipastikan kita akan masuk ke dalam neraka jahanam beserta sesembahan-sesembahan kita. Na'udzubillah. Dan kita di dalam neraka jahanam khalidun, akan kekal abadi di dalamnya. Kalau sudah kekal di dalam neraka jahanam, walaupun kita zafirun, berteriak, menjerit, tidak ada yang mendengarnya. Bahkan orang yang kita curhati tentang permasalahan kita tidak akan dipercayainya. Kita hanya ditertawakannya. Bahkan mereka hanya senyum-senyum sinis terhadap kita. Makanya kita menyerulah hanya kepada Allah. Gak boleh kita menyeru lewat Facebook, gak boleh kita berdoa lewat TikTok, gak boleh kita berdoa lewat Instagram, ya. Bangun tengah malam,
bermunajat kepada Allah, Allah pasti akan mendengar apa yang kita serukan. Allah pasti akan mendengar apa yang kita doakan. Makanya jangan dikit-dikit curhat lewat TikTok, lewat Facebook, Instagram, WA. Kenapa penderitaanku tiada ujungnya? Waduh, keren ya. Ambil wudu, ambil sajadahnya, sholat, mendekat kepada Allah. Itulah jalan satu-satunya agar penderitaan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.